Kosugi, selain mic saya dimatiin saja biar nggak ngedengung. Ya. Supaya hari ini, pagi hari ini kita sama-sama menjadi umat Tuhan yang tadi saya katakan hari Minggu hari yang seharusnya ditunggu-tunggu, hari yang bersukacita. Kasih senyum kiri kanan bilang hari Minggu hari bersukacita. Bayangkan kita boleh nyanyi pujian hari ini, hari apa? Dijadikan Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan, kita boleh bersemangat. Kalau kita masih bertahun-tahun gereja, terus kita gereja kita pikir ntar kayak kuil genteng sekedar hanya bawa doa-doa. Kenapa gereja? Aduh, anak gua masih banyak pergumulan. Kenapa gereja? Aduh, masih susah. Makanya ketika sukses dia bisa lupa tuh Tuhan. Karena mereka gereja hanya mencari jawaban doa. Tapi kita gereja memang sedang di dalam tahap atau satu komitmen, kita ingin mengenal pribadi Yesus, Sang Pemberi, Sang yang berotoritas atas jawaban doa kita. Amin. Kita datang bukan sekedar untuk jawaban doa, kita datang kepada Sang yang empunya, Sang pribadi yang sudah memberikan bahkan jawaban yang sangat terbaik. Dia anugerahkan anaknya bagi kita. Halo, amin. Sehingga kita boleh bersyukur, sehingga jangan sampai kita tidak bersukacita di dalam satu semangat hari Minggu, hari sukacita. Tapi saya rindu, saya bersyukur kita nih hari Minggu sudah mulai banyak yang lebih datang lebih awal. Ya, dan bahkan sampai hari ini terhitung, tercatat ya ditimbang, menimbang, diputuskan masih yang datang lebih awal itu adalah generasi lansia, Popo, Engkong, Encim. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ini dia. Kalau boleh adu lari antara Engkong, Encim, Popo sama yang muda udah pasti kalah, betul? Tapi kalau gereja kenapa yang tua lebih nyampe duluan? Itu pertanyaan. Itu yang perlu dijawab. Tapi saya lihat di sini kalau tiba-tiba hari biasa antara anaknya jam 7, jam 6 udah siap-siap dia. Jam setengah 6 dia udah bikin bangun pagi, betul ya, Bu Dina ya? Udah semangat. Tapi kalau misalnya hari Minggu kayaknya masih jam 8. WL-nya itu paling fales. Ntar lagu ketiga masuk. Jangan. Pastikan kita sudah semangat siap datang lebih awal. Betul nggak? Ada yang menatap apa sih kak? Ini penting sekali supaya kita semua sama-sama apa? Datang bukan lagi tepat. Kan udah himbauannya beda. Datang apa Bapak Ibu? Sebelum waktunya. Gitu supaya nanti ke depan jam 8 pas pintu gereja kunci. Gitu. Kenapa? Supaya semua datang apa? Sebelum waktunya. Masa kita sama sekolah aja guru sekarang jam 7 pas, jam 7 kurang mesti datang. Nah, kita kepada Tuhan harus lebih siap, harus lebih mantap, harus lebih sukacita untuk kita sungguh-sungguh bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Nah, kenapa saya katakan demikian di awal? Supaya kita dalam satu tema di 2 Tawarik pasal 5 ayat yang pertama sampai yang kedua, mari kita baca bersama-sama. 2 Tawarik, ya ini 2 Tawarik pasal kelima. Ayat 1 sampai kemudian ayat yang kedua sebagai ayat pembukaan kita. Satu tema sikap totalitas dalam membangun rumah Tuhan yang diambil oleh salah satu kisah pembangunan rumah Tuhan di era Salomo. 2 Tawarik 5 ayat 1 dan ayat kedua kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Ayat 2. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkat tabut perjanjian Tuhan yaitu Sion. Ya, untuk mengawali ini izinkan saya Bapak Ibu pahami dulu ini ada masa transisi. Dari mana? Apa transisi itu? Masa perpindahan. Supaya lebih sederhana lagi. Perpindahan dari mana? Dari kemah suci kepada apa? Menjadi bait Allah. Anda Bapak Ibu harus masih ingat apa itu kemah suci? Itu adalah kemah pada zaman siapa? Musa. Ada untuk apa? Orang Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Tujuannya apa? Bukan untuk bebas, sekedar bebas. Tujuan dimerdekakan. Sama-sama katakan tujuan. Tujuan dimerdekakan apa? Beribadah. Apa Bapak Ibu?
Jadi kalau kita hari Minggu beribadah, inilah tujuan kita, selebrasi, ucapan syukur. Kita pun gereja masa kini adalah umat-umat yang sudah dibebaskan dari Mesir. Dari apa? Perbudakan. Tapi bukan lagi perbudakan Mesir, tapi apa? Perbudakan dari dosa. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kembali kepada firman Tuhan dari kemah suci yang sudah ada sejak zaman siapa tadi? Puji Tuhan, masih ingat Musa. 5 menit pertama masih ingat, tapi udah ada banyak mangkap-mangkap. Pada zamanmu Musa. Nah, di zaman Musa, lalu kemudian dari zaman ke zaman ada kerinduan ingin bangun bait kudus Tuhan. Yang itu bapaknya Daud yang paling rindu, betul ya? Sangat paling rindu bapak bangun bait suci. Tapi karena bapaknya ini Daud terlalu keras, terlalu banyak bunuh orang, darah tangannya penuh dengan darah, makanya sampai akhirnya yang menyelesaikan ayat 5 pasal 5 1 dikatakan maka selesailah. Siapa yang menyelesaikan? Salomo anaknya. Tapi jangan lupa idenya dari siapa? Bapaknya siapa? Daud suatu punya visi yang besar, membangun bait suci Tuhan. Nah, kemudian saya gambarkan, garis besarkan di awal, dari kemah suci. Kemah itu tenda. Kenapa kemah? Karena pindah-pindah. Ingat, 40 tahun ya, setiap tiang api, tiang awan itu pada pagi hari, tiang api pada waktu malam hari. Orang Israel nggak perlu bayar PLN listrik. Bayangkan 40 tahun. Kenapa? Ada tiang api, ada lampu yang melebihi dari genset atau solar paling terang pada masa kini. Api dari Tuhan sendiri yang menyinari Israel malam dan melindungi dari panasnya padang gurun. Tiang awan dikasih awan spesial bagi orang Israel, makanya kaki mereka saja, padahal kan padang gurun panas ya, kaki mereka saja apa? Nggak rusak ya, nggak melepuh. Kenapa? Ada tiang awan. Tiang api, tiang awan ini udah singkat api kenceng banget. Tiang awan. Yang lain sambil ngecek lagi ada taruhan apa yang paling bagus. Tolong yang bawa HP jangan lihat ke HP dulu begitu. Supaya hari ini Bapak Ibu sekalian kita fokus pada firman Tuhan. Tiang awan pada pagi hari. Jadi tahu tiang awan, jangan hanya baca firman Tuhan. Tiang awan, pikir tiang lagi. Awan seperti tiang melindungi orang Israel pada pagi menjelang sore. Malam-malam ada api. Waduh, luar biasa nggak Bapak Ibu? Susah banget ngomong yang kenceng. Luar biasa nggak? Luar biasa. Lalu kemudian kalau tiang awannya berangkat, itu tandanya mereka harus pindah. Makanya perlu rumah Tuhan yang fleksibel, kemah suci. Kita nggak menjelaskan tentang rincian kemah suci, ruang kudus, ruang maha kudus. Kita ngelihat dari segi tentang bagaimana dari kemah suci yang fleksibel, tiang awan berangkat, kemah suci dibungkus, mereka berangkat. Berhenti tiang awan, pasang lagi. Sebelum pasang tenda-tenda rumah masing-masing, sebelum pasang kemah masing-masing, pasang dulu apa? Kemah kudus Tuhan. Makanya kemah Tuhan itu yang lebih utama daripada kemah masing-masing. Jadi kalau berhenti, mana yang lebih dulu dipasang? Kemah suci. Ketika berangkat tiang api, tiang awan, mana yang dibongkar duluan? Kok kurang mantap kemah bukan egois, kemahnya masing-masing dulu, baru kemah Tuhan yang terakhir. Atau pas dia nyampe tiang awan berhenti, terus kemah sendiri dulu dipasang, baru kemah Tuhan. Tidak, tapi kemah suci dulu yang lebih dahulu diutamakan. Katakan sama-sama, diutamakan. Itulah tradisi demi tradisi, year by year, tahun demi tahun, sampai pada satu konsep sudah masuk tanah perjanjian dan nggak pindah-pindah lagi, betul? Makanya dibangunlah bait suci. Tapi tetap dengan konsep yang sama ternyata. Nanti kalau Bapak Ibu baca pasal 4, pasal 3, rancangan, kalau dia baca lagi di kitab-kitab lain yang sejajar, tapi kita fokus tawarik, ya, kesimpulannya ada yang mencatat total persembahan istana itu 600 kira-kira kintal emas. Jadi untuk bangun istana itu berapa? 600 kintal emas. Untuk bangun rumah Tuhan 660 kintal emas. Ini nggak usah bandingin dengan rumah. Dibandingkan dengan istananya Daud, bait Tuhan lebih mewah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ini penting.
Jadi jangankan bandingkan dengan rumah kita, rumah Alek yang baru, dibandingkan dengan istana saja, bait Tuhan lebih Nah, ini dulu konsepnya. Ini dulu kita pahami dulu. Saya ngomong semangat Pak Tomo gini, nggak dia. Takut lalat masuk Pak, hati-hati. Supaya kita kembali pada firman Tuhan, bahwa betapa pekerjaan untuk membangun rumah Tuhan itu bukan sekedar pekerjaan biasa. Ini penting dulu. Dari awal konsep dari kemah suci, dari kemudian di bait suci, dari cara hidup, dari cara keputusan, dari cara berlaku, dari cara menghargai, itu sudah menjadi satu pola yang tetap, pola yang kuat, bahwa kalau urusan tentang rumah Tuhan tidak biasa. Saya pikir Pak Wayan kalau dipikir-pikir di puluhan tahun pelayanan sekarang belum ada sejarahnya gembala sidang itu keluar duluan dari tempat gerejanya terus pindah, mungkin dari sebagian jemaat mungkin 1% kali yang pernah ke Puri Serpong, 10% lah. Coba angkat tangan, siapa yang udah pernah ke Puri Serpong? Boleh angkat tangan? Enggak ngaku nih Bu Susi nih. Udah pernah ke Puri? Gimana rumahnya? Besar atau kecil atau sangat kecil? Kok ada yang jawab betul. Rumah saya lebih kecil, enggak gedean rumah Puri sama terasnya Bu Tomo. Bu Tomo, Bu Kucun gedean. Sama Pak Iwan halamannya gedean Pak Iwan halamannya. Mungil kecil. Bisa nggak Pak Wayan nggak perlu keluar gereja? Bukan bayangin loh, lega di sini. Enak mana antara gereja sama Puri? Enak Puri lagi enak gereja. Jauh. Pak Wayan mau ke halaman ada motor Jenny, mau ke depan ada Kalia. Melangkah dikit sempit, kiri sempit, akhirnya ke sini, kadang ke Dupak. Saya kadang-kadang sama bapak kadang suka ngobrol, aduh kasihan banget ya. Mendingan kita yang muda di luar, tapi itu keputusan, tapi itu keinginan beliau. Terus kita yang ada di sini udah mau 2 tahun di gereja ini. Saya ceritakan kenapa, supaya Bapak Ibu ada dari hati bahwa kalau pengen pakai cara pribadi, Pak Wayan satu pendeta, hak punya layak, pasti ingin tentunya yang lebih nyaman, betul nggak? Yang lebih lega. Tapi dia punya pilihan, punya keputusan. Dia bisa bodo amat, bisa. Begitu banyak juga hamba Tuhan, udah biarin aja generasi yang nanti, entah sampai generasi yang nanti, dia nggak pernah berkembang. Tapi hati beliau adalah apa? Walaupun dia udah sepuh, di tengah-tengah banyak sakit, tiap bulan spesialis, di tengah-tengah harus sakit pun tetap bersemangat kunjungan, dia tetap punya hati. Jemaat makin banyak, penginjilan anak makin banyak, pinggiran komplek makin ada, begitu banyak jemaat yang terus bisa dijangkau, hati dia satu, rumah Tuhan tempat ini makin lebih bagus daripada rumahnya. Ini kan nggak main-main. Saya mau tanya, bisa bodo amat nggak? Bisa. Jadi ini dulu dasarnya. Kembali bahwa semangat kemah suci, semangat bait suci, terus kepada sebuah sejarah gereja-gereja sampai kepada sejarah gereja kita. Jangan kembali gereja orang lain. Sejarah gereja siapa? Gereja kita. Dan kalau bisa hari ini kita punya semangat yang sama, punya api yang sama, saya percaya itu berawal dan berasal harus dari firman Tuhan. Saya ajak anak muda nih, kita bikin event sinode pelayanan ke Bandung. Aduh jemaatnya tinggal 60, ibadah dari 3 kali tinggal sekali. Tapi mereka bikin proposal, cari sana sini pengusaha 5 miliar, jemaatnya nggak nyampe cepek. Ini tolong HP-nya dimatikan dulu, tolong dibantu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, kita di GSK Curug, di mana kita ada. Makanya kenapa saya akan sangkutkan juga kepada satu tema besar Natal kita, Home Sweet Home. Sama-sama katakan Home Sweet Home. Jangan, saya senang, kenapa saya bikin tema ini? Satu kalimat Pak Wayan di tengah perjalanan dia bilang begini, sayang sekali kalau orang bergereja datang ke GSK hanya sekedar sampai gereja kelembagaan. Sayang sekali kalau hanya orang Kristen bergereja sebatas lembaga. Kalimat itulah menjadi dasar tema ini terjadi, kira-kira begitu.
Kenapa home sweet home? Supaya biar setiap Anda dan saya yang setiap minggu atau mungkin pertengahan minggu, setiap tahun kita bersama-sama merayakan acara demi acara, Paskah, Natal dan sebagainya, kenaikan, ulang tahun gereja, ya. Anda yang melayani, Anda yang dilayani, Anda yang mungkin mengalami banyak masalah, tiba-tiba di tengah-tengah banyak tantangan, orang nggak bisa tolong, tiba-tiba saya masih 1% lah kepada jemaat, tapi pendetawan mungkin puluhan tahun, mungkin masalah yang senior, masalah keluarga yang berantem, masalah ada anak muda mungkin harus ribut sama bapaknya, ada mungkin banyak persoalan, ada hamba Tuhan dari lahir, pelayanan katekisasi sampai menghantar hayat di jenazah, di tiang, di pemakaman terakhir. Makanya Dirjen Bimas bilang, dosen profesor mewisudakan, ada S1 sampai S3 mentok, tapi pendeta melayani dari lahir sampai kematian. Tepuk tangan bagi Allah kita, supaya Anda sadar dulu itu. Dan gereja ini harus apa? Jangan sebatas kelembagaan, tapi apa? Home sweet home. Ini mulai muncul. Ini rumah kita, ini keluarga kita. Halo, amin. Kan gitu. Nah, kembali kepada bagian firman itu, supaya saya sedikit senggol sana senggol sini, tapi kembali fokus bahwa visi dan api yang sama. Saya pastikan. Tes. Mic yang satu kok Sugi, mic satu ya. Saya pastikan bahwa kita di dalam tataran semangat semua harus dasarnya firman Tuhan. Amin. Satu, firman Tuhan. Kita sama-sama firman Tuhan. Kedua, kebutuhan. Lihat kiri kanan, lihat Natal demi Natal, lihat jemaat, lihat itu belum pemuda, pra remaja, sekolah minggu. Kita ngomong Natal, cukup gedung ini? Coba jawab dengan sungguh-sungguh. Cukup gedung ini? Anda yang beruntung tiap tahun mungkin duduk di Natal tanggal 25. Tapi apakah Anda tahu 50% lainnya mungkin di pinggir-pinggir, mungkin di samping, belum bisa sama-sama kita menikmati ibadah bersama kalau event besar, betul? Ya mungkin yang tua-tua, yang muda, ayo geser, ada yang tua datang gitu kan. Tapi sebagian besar, ini aja nih ibadah, bukan ibadah minggu pertama nih. Coba lihat, penuh. Jadi dasar firman Tuhan jelas. Kedua, dasar apa? Dua ini saja kita gimana? Tercelik nggak? Tambah lagi banyak hal yang lainnya. Jadi bagi saya, kalau kita udah mengerti home sweet home, harus kita semuanya semangat yang luar biasa. Satu kesepakatan itu yang paling penting. Amin. Bilang kiri kanannya, semangat yang sama. Kurang mantap, pada sama-sama semangat yang sama. Ini penting dulu. Nah, kepala firman Tuhan, kita akan melihat kembali pada waktu Salomo menyelesaikan rumah Tuhan, mengenai totalitas apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita pelajari. Ternyata bahwa komitmen membangun rumah Tuhan, di dalam totalitas rumah Tuhan, saya baca ayat demi ayat di pasal 5 ini, kita nggak kemana-mana di pasal 5. Ternyata pas saya lihat, saya telusuri, ada satu benang merah yang sangat luar biasa pagi hari ini. Buka mata, buka telingamu, dengar baik-baik. Ternyata ada satu benang merah yang saya baca. Ternyata apa? Adalah mengenai kalau bicara totalitas, bicara komitmen, ternyata konsepnya, dengar baik-baik, konsep ketertiban ilahi. Saya ulangi lagi, ketertiban ilahi. Sekali lagi, ketertiban ilahi. Sama-sama. Saya ulang-ulang supaya Anda tidak sekedar dengar khotbah pulang saja. Ada namanya konsep ketertiban ilahi. Di Jepang, tentunya nih Anda mungkin pernah dengar atau mungkin pernah lihat di TV. Di Jepang mereka mengedepankan tertib lebih penting daripada mereka pintar di sekolah hitung-hitungan atau sebagainya. Mungkin pernah dengar, betul Bapak Ibu? Pernah dengar. Jadi didepankan, dipentingkan, dikedepankan adalah apa? Lebih bagus anak mengerti mengantri. One day, saya ini orang dapur, di Tiranos orang dapur, ya kalau di Harvest puji Tuhan karena nggak asrama nggak orang dapur. Waktu kaya di Jerman, saya juga dapat bagian piket di dapur. Saya bikin itu makanan pie, ya pie, saya hidangkan untuk anak-anak 120, ya datang dari Kanada, dari Amerika. Saya hidangkan itu, saya yang bikin makanannya. Saya sama tim 4 orang, saya yang bikin. Saya pengen ambil duluan rencananya. Kenapa? Karena saya panitia dapur. Saya ambil kenapa? Karena ini pie nggak main-main, enak banget. Ya. Jadi saya ambil kenapa? Biasa kan kalau saya di Tiranos ambil dulu supaya apa? Nggak
kehabisan. Saya yang bikin, saya yang antar, saya yang bawa sama tim. Saya ke dapur dulu, saya harus buka celemek, kan di sana harus pakai rapi gitu ya, ke restoran. Saya buka sedikit, saya masuk lagi di ruang makan. Ngantri tuh orang-orang. Terus saya pengen ngambil. Hey Yosua, no. You can't do this. Kau nggak bisa lakukan begitu. You have to back. Kau harus ke belakang. Harus ngantri. Aku bilang sempat jawab-jawaban. I'm making this. Saya yang buat ini. Nggak bisa. Ke belakang. Siapa yang buat? Saya. Siapa yang antar? Saya. Tapi dibilang apa? Nggak bisa. Harus ngantri. Ke belakang. Antrian panjang. Saya dalam hati. Gini amat ya. Ternyata memang negara maju mementingkan apa? Ketertiban. Gimana kalau di Indonesia? Kita bisa main kiri kanan kan? Bu Susi tolong bikinin gitu ya. Tapi kalau negara maju penting apa? Tertib, bilang kiri kanan, tertib. Ini contoh saja. Nah ketika saya baca ayat demi ayat, ternyata komitmen membangun rumah Tuhan didasari dengan konsep ketertiban. Kita lihat yang pertama di ayat yang kedua, dari mana dimulainya? Pertama adalah dari tertib merespon panggilan pemimpin. Lihat ayat kedua. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku. Di ayat yang ketiga apa dikatakan? Maka pada hari raya di bulan ke-7, baca sama-sama kata ini apa? Semuanya apa? Coba bayangin Salomo panggil tua-tua, panggil orang kunci, panggil pemimpin puak. Apa arti puak? Pemimpin kelompok begitu ya. Nih kalau ada rombongan 50 orang, oh ini ketuanya si Doni nih begitu. Itu yang dipanggil Doninya. Oh nih bosnya siapa? Oh Pak Iwan. Itu jadi pemimpin puak yang berpengaruh yang dipanggil. Oh di sini yang siapa nih? Oh ternyata Pak Beni nih. Itu yang dipanggil yang punya pimpinan puak-puak begitu. Dipanggil-panggil. Coba bayangkan kalau mereka tidak merespon pemimpin. Tapi firman Tuhan berkata apa? Di ayat ketiga, maka berkumpullah mereka. Jadi ternyata di dalam sebuah semangat totalitas membangun rumah Tuhan, dan setiap gereja Anda lihat bagaimana ada dua gereja. Satu, gereja yang bersemangat dan kompak. Dua, gereja yang mental korban, terus mengedepankan apa? Cari dana proposal kemana-mana. Tolong dong kalau bisa dibantu, tolong dong. Nah ini dua tipe. Puji Tuhan Pak Wayan mengedepankan apa? Kita bersama-sama bergandengan tangan, sama-sama semangat membangun rumah kita sendiri. Amin. Ini penting sekali ya, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita nggak tertutup kalau ada orang mau bantu, tetapi kita harus punya mental apa? Jangan ngemis lah. Ini penting. Dan ketika visi itu disampaikan, tertib dari mana? Tertib dari yang pertama, merespon panggilan pemimpin. Yang kedua, ayat yang kelima kita lihat. Setelah orang Israel tertib dalam respon panggilan pemimpin, yang kedua kita baca ayat yang kelima. Kita lihat ayat kelima. Coba kita lihat 1, 2, 3. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan, semua baca, dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu, semuanya oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Yang kedua yang saya lihat, walaupun sudah zamannya bukan zaman Musa, bukan zaman bapaknya Daud. Nih perhatikan ini semua baik. Salomo sebagai pemimpin muda, sebagai generasi ketiga Raja Israel, bahkan jauh zaman dengan Musa. Yang saya lihat di ayat yang kelima, Salomo tetap tertib dalam urutan liturgi ibadah. Tetap orang Lewi, imam-imam yang mengangkut tabut perjanjian. Nih puji Tuhan, amin. Kenapa? Bapaknya Daud pernah melanggar. Dia pikir tabut ini bisa diangkat bukan orang Lewi. Saya sering khotbah di anak muda waktu itu. Makanya sampai akhirnya setiap 6 langkah harus bakar korban bakaran. Kenapa? Daud pikir gini, dia bangga dengan pasukannya kan, dihitung 3.000 pasukan berkuda nih bapaknya Daud. Dan diangkat tabut dengan apa? Gerobak yang mewah. Dia pikir dengan gerobak mewah, gerobak emas, tabut diangkat kan pakai teknologi tuh, ya kan? Gerobak pakai apa? Pakai ban, gitu ya? Pakai roda. Lebih keren nggak? Halo suaranya, lebih keren nggak? Kalau kemah itu kan diangkut begitu ya? Diangkut nih. Ini bayangkan kita nih berempat nih, imam-imam. Kita ngangkut nih, ini imam. Daud bapaknya pernah gagal, pernah dihukum Tuhan, sampai akhirnya yang menyentuh tabut mati langsung. Kenapa? Melanggar tradisi. Jadi Daud pengen lebih keren, lebih modern dengan pasukannya,
terus pakai roda, dia angkat tabut, pengen begitu Daud. Kita nggak sempat buka ayatnya, kita baca di rumah. Ternyata dihukum Tuhan. Daud berpikir, kenapa ya? Salah punya ide, salah punya visi. Bukan, karena itu ketetapan Tuhan. Salomo, kalau anak pinter mengulangi kesalahan atau belajar dari kesalahan? Puji Tuhan, Salomo belajar dari kesalahan. Dia tetap memelihara tradisi. Tidak semua tradisi dipertahankan loh. Ini juga hati-hati. Wah, kota bagus tradisi, berarti semua tradisi dipertahankan. Tidak. Ada satu hal bait suci berubah, ada satu hal tradisi berubah, tetapi ada hal-hal yang luhur yang tidak bisa diubah kalau itu ketetapan Tuhan. Nanti kalau kita lihat lagi lebih jauh, isi tabut itu selain nanti kita baca selanjutnya lah. Nanti kita lihat. Pokoknya kembali topik pada ini adalah bahwa Salomo tertib, katakan sama-sama tertib dalam urutan liturgi. Kalau megang tabut nggak bisa lain. Ketetapan siapa? Orang Lewi. Haleluya, amin. Nggak sembarang orang, bukan soal pinternya, ditetapkan memang orang-orang yang khusus, hamba Tuhan khusus untuk membawa tabut perjanjian. Wah, ini keren banget loh. Yang ketiga, mengingat waktu, yang ketiga, ayat yang ke-7. Tahan aja. Yang ketiga ayat ke-7, coba kita lihat ayat ke-7 supaya kita tetap melihat, waduh luar biasa banget ya. Saya baca ulang-ulang, waduh luar biasa banget. Ayat yang ke-7, kita lihat sama-sama yuk. 2, 3. Kemudian membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayap yang di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusung dari atas. 8. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjang sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetap tidak kelihatan luar dari setelah tempatnya sampai hari itu. Nah, kalau kita baca ayat 10 terakhir satu lagi, dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb. Saya kasih tahu gini. Tadi ada hal yang tidak bisa diubah. Terus ayat selanjutnya ada hal yang bisa berubah, betul nggak? Ada kerup-kerup, ada yang melindungi tabut, ada desain baru. Katakan sama-sama desain baru. Ini tadinya kan kemah suci gitu ya. Tapi waktu bangun Bait Kudus ada desain bagus, desain baru. Ada kerup-kerup, ada perubahan, ada. Tetapi perubahan yang memang diperbolehkan. Jadi jangan sampai kita di gereja juga gini loh, gereja terjebak pada tradisi nggak mau berubah, atau gereja yang pengen berubah terus tidak memelihara tradisi. Ini juga bahaya. Salomo mengajarkan pada kita tetap tertib pelihara tradisi yang memang kepada hal prinsip, tapi juga ada perubahan-perubahan yang sifatnya juga sangat dinamis. Katakan amin. Luar biasa. Dan lebih jauh lagi, pada masa lampau waktu saya baca di Alkitab, di Keluaran 16, di Bilangan 17, di Keluaran 25, nggak perlu dibaca, nanti boleh saya share di Pastor mungkin ringkasannya, bahwa ternyata pada masa lampau dalam sejarah Israel ada 3 benda dalam tabut perjanjian. Bukan hanya loh batu, tetapi ada yang pertama, ada buli-buli berisi mana, ada tongkat Harun yang bertunas, baru ada loh perjanjian. Jadi dalam tabut ada apa tadi? Buli-buli berisi mana, terus ada apa? Tongkat Harun yang bertunas, baru ada loh, 2 loh Jadi tongkat Harun bertunas itu dianggap juga sakral. Terus berisi mana? Kenapa mana? Sakral, karena roti dari surga. Tapi pada zaman Salomo dikatakan apa? Dia 10. Di tabut itu tidak ada apa-apa, kata 10, selain dari kedua loh. Wih, keren ya. Jadi supaya tidak terjadi apa? Pengkultusan. Tongkatnya Harun sama roti hanya fokus kepada 2 loh batu, hanya fokus kepada titah Taurat firman Tuhan. Tepuk tangan lagi. Jadi tongkat Harun, kalau pemimpin nggak punya keberanian, tetap dipelihara, bahkan mungkin tetap diarahkan. Puji Tuhan, enggak. Hanya 2 loh batu yang dipertahankan. Tongkat Harun tidak ada, buli-buli berisi mana tidak ada. Jadi Salomo ini keren hikmatnya. Ada satu hal yang nggak bisa diubah, ada satu hal yang bisa diubah. Ada desain yang lebih bagus, ada hal yang tetap dipertahankan. Ini keren.
Ini keren. Waktu kau baca, waduh saya banyak baca biblika gitu ya, buku-buku tebal. Ini tafsiran saya nggak ada di mana-mana. Penelitian sungguh-sungguh. Waduh, saya baca ini, wih, bisa begitu ya? Saya nggak puas. Saya udah pakai aplikasi, pakai e-sport, nggak puas. Akhirnya saya baca Alkitab, minta hikmat Tuhan. Wih, Roh Kudus singkapkan kepada saya. Tas. Katakan amin ya. Haleluya, amin. Saya waktu belajar hari ini. Apa poin yang ketiga ini? Tadi yang pertama apa? Tertib dalam merespon panggilan pemimpin. Sama-sama yang pertama apa? Tertib dalam merespon panggilan pemimpin. Tertib. Tua, puak, tertib. Setiap dibilang pemimpin, gerak. Jadi kalau nanti pemimpin gembala sidang, kita akan begini, siap-siap ngedang, jemaat siap, laki-laki datang. Harus semua laki-laki datang, katakan amin. Ibu-ibu masak, siap nggak? Harus siap. Katakan amin. Mau sampai pas udah ngangkat, ya datang Pak Iwan, pinggangnya juga pegel, dia sakit gitu. Ya kan? Jadi kita harus juga ada satu nanti kekompakan merespon panggilan pemimpin. Yang kedua, tertib dalam urutan liturgi ibadah. Yang ketiga, ayat 7 dan 10, tertib di dalam mengutamakan kehadiran Tuhan, firman Tuhan yang utama. Tongkat Harun memang sakral juga, mana sakral juga, tapi Alkitab bilang, saya kan baca tuh Keluaran, Bilangan, dan Alkitab bilang 10, tidak ada apa-apa selain itu. Berarti Salomo punya keputusan kuat. Tongkat Harun singkirkan, buli bersih mana singkirkan, hanya 2 loh batu yang boleh ada. Amin. Luar biasa loh. Sehingga kita melihat bahwa bagaimana totalitas pemimpin Salomo khususnya. Yang ketiga adalah tertib dalam mengutamakan firman Tuhan, kehadiran Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah. Amin. Pada bilang, wah siap-siap, udah beres khotbah. Enggak, satu poin lagi terakhir. Semua dia bilang, bisa aja Bang Yus, kayaknya kalau gitu udah ending. Enggak, satu lagi, kocek dikit. Ayat 11. Masih semangat 1 jam lagi? Puji Tuhan, semangat. Cuman baca ya sedikit mesem-mesem ini. Semua semangat, amin. Siap, 1 jam lagi. Ayat 11 kita baca ya. 1, 2, 3, ini yang terakhir, betul terakhir. 1, 2, 3. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Ayat 12, sama-sama baca musik. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, serta anak-anak saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mesbah, berpakaian lenan halus dengan ceracap gambus kecapinya, bersama-sama berapa? 120 imam peniup nafiri. Ayat 13, semua semangat. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu apa? Serentak. Suaranya untuk apa? Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan apa ayatnya? Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai dulu. Yang keempat, poin keempat yang terakhir, poin keempat. Ada 4 tertib, ya. Tertib yang keempat, tertib dalam apa? Coba kita lihat. Mempersiapkan tim pelayan. Tertib dalam apa? Mempersiapkan tim pelayan. Lihat tadi, Yedutun, rombongan, penyanyi, peniup, berpakaian lenan, semuanya harus menguduskan diri. Semuanya apa dikatakan? Dikatakan firman Tuhan serentak, ya kan, dikatakan menyaringkan, dikatakan apa tadi? Dengan ucapan, dikatakan apa lagi? Semuanya berdiri sebelah timur mesbah sampai detil. Berarti apa? Persiapan nggak main-main. Persiapan tidak main. Bapak Ibu, Bang Dev sedikit cerita. Di tengah-tengah keadaan yang berat, kita lihat Jordan, tahu kita bangun duluan untuk Jordan. Tapi saya ingin bahas khusus tentang Bang Devnya. Sejak dia punya hati melayani Tuhan, beliau ini senang main musik di kafe-kafe. Lagu rohani nggak tahu. Mungkin Pak Jaya, Pak Sudi tahu. Dia kenal lagu rohani di gereja ini. Beliau tahu juga. Dia tahu, tapi nggak pernah cek. Lama-lama pelayanan di sini setahun, 2 tahun terus-terusan. Lama-lama dia yang senang dengar lagu rohani, tapi nggak sampai lagu rohani. Terus dia lihat, waduh, kalau ada saya yang nyalakan duluan. Dulu nggak ada Doni. Lama-lama dia lihat, kasihan juga nih nggak ada yang style persiapan ini, tag sound segala macam. Lalu kemudian dia punya inisiatif tanpa disuruh, tanpa dibilang saya, tanpa dibilang siapapun. Dia datang lebih awal.
jam 6, jam setengah 7 paling lambat dia setel ini alat-alat, dia setel ini mic buat hamba Tuhan. Sampai akhirnya kita, wah Bang Dev ini puji Tuhan ya, kita coba kasih berkat dikit gitu. Tapi bukan karena berkat itu dia melayani, tapi dia punya hati dulu ingin mempersiapkan yang terbaik. Tepuk tangan banyak. Dan hari ini dia di rumah sakit, di luar rumah sakit. Saya sempat chat di grup, dibuat semua. Kawan-kawanku ini adikku Leo, kawanku adikku Ali. Kalau kita baca firman Tuhan, tertib dalam mempersiapkan tim pelayan. Katakan amin. Jangan sampai karena nggak ada Bang Dev terus kita santai setengah 8 lewat. Pastikan mulai hari ini, minggu depan, bermusik tim pelayan jam 7 sudah di gereja. Bisa? Kurang nanti bisa? Jangan andalkan, si Leo yang tahu, si Alek yang tahu. Semua belajar, semua singer belajar. Bang Dodi berkali-kali saya bilang harus belajar, tahu nyalain ini semua. Jam 7 sudah bisa hadir. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh persiapkan tim pelayan. Saya mau tanya, Anda ingin gedung besar tanpa kualitas, atau kita ingin pertingkat dulu kualitas? Saya mau tanya ini semua sama-sama. Halo, saya jawab. Apa kita ingin gedung gede, tiba-tiba nggak jelas pelayanannya, ngaret, nggak jelas semuanya, atau pengen kualitasnya dulu? Nggak perlu jauh-jauh baca firman, nggak perlu kita dengar firman. Semua bahkan dunia perusahaan mencari kualitas dulu, baru fasilitas. Jangan sampai kita yang membangun rumah Tuhan malah mengincar yang gedung, bukan yang kualitas. Sehingga Alkitab yang saya baca dari mulai apa yang pertama, tertib merespon panggilan pemimpin. Diakhiri apa? Tertib di mana tim pelayan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami. Mari kita sama-sama, saya undang kita berdoa bersama-sama. Kita doakan firman Tuhan bukan hanya buat orang lain, namun buat kita. Dan kita berdoa juga untuk keluarga Bang Dev. Dalam kejadian ini kita harus dukung, support sungguh-sungguh, dan beliau menunjukkan tanpa disuruh every week. Setiap minggu dia jam 6, setengah 7 paling lambat dia persiapkan pagi sore. Tanpa disuruh, jangan Anda salah. Tanpa dia dijadwal musik, enggak. Sehingga biarlah mungkin juga Malika dan Bang Dev, kita yang terpanggil pelayanan, datang lebih awal. Mari sama-sama berdoa, minta ampun dan bersyukur buat firman Tuhan, dan doakan Jordan. Mari berdoa. Bapa di sorga, Tuhan tolong setiap kami dari ujung ke ujung, Tuhan punya panggilan. Karena firman Tuhan juga menguatkan kami, meneguhkan kami, menghibur kami. Sungguh-sungguh kami juga mengoreksi diri kami. Kami hamba Tuhan, diaken semua. Hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mau ditegur sama-sama. Kami juga belajar dari kesiapan. Kami belajar dari bagaimana pentingnya menyiapkan, datang lebih pagi, lebih awal. Tidak menunggu status kami, tidak menunggu jabatan kami, apakah kami WL, diaken dan sebagainya. Kami mau tertib merespon panggilan pemimpin. Kami mau tertib di dalam bagaimana memelihara tradisi. Kami juga mau tertib di dalam mengutamakan kehadiran Tuhan. Dan yang terakhir, kami mau tertib di dalam pentingnya mempersiapkan yang terbaik khusus tim pelayan dalam nama Yesus. Firman berbicara, Roh Kudus berbicara, dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Bang Dev, Jordan, engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada pemulihan. Dan juga biarlah hari ini firman itu juga untuk kami semua. Sebelum nanti pembangunan secara fisik, kami mengawali dari persiapan hati. Kami mau Tuhan, kualitas kami lebih dahulu daripada fasilitas kami. In the name of Jesus, amen. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yesus berkati, shalom.